Hadirat urapanmu, kuasa Yesus mengalir atasnya. Dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia sudah mengenal Yesus. Dia sudah menikmati kerajaan Yesus. Bapak ini sudah sungguh-sungguh ingin mengikut Yesus. Tuhan Yesus, urapi dia dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi api kudus dari takhtamu membakar seluruh area aspek hidupnya, sehingga hatinya tetap semangat, bergelora, bergairah, berkobar, menyala, menyambar, terus intim dengan Yesus. Tantangan memang ada dari keluarganya, kesulitan pun ada di dalam bumi ini, dunia ini, tetapi di dalam Yesus dia menang, bersama Yesus dia menang. Walaupun mungkin sekali waktu keluarganya menolak dia, tetapi ketika dia serukan nama Yesus, pasti Yesus tolong, pasti Yesus buka jalan, pasti Yesus memberkahi dia. Tuhan Yesus, Engkau jamah Bapak ini, Engkau jamah Tuhan Yesus. Satu orang bertobat dalam satu rumah, seisi rumah diselamatkan. Bapak ini hari ini sudah mengalami Yesus, sudah menerima Yesus, sudah bertobat, dosa-dosanya diampuni. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosanya. Karena Engkau Tuhan Yesus sebagai anak manusia mati di atas Golgota, bangkit sebagai Tuhan untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Siapa yang percaya kepadamu Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak ini pasti dipelihara, dijaga Yesus, karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama, yang menolong Bapak ini seterusnya dan selamanya. Tidak akan mungkin Bapak ini ditinggalkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia, Tuhan urapi dia. Kuasamu Yesus bekerja atasnya, kuasamu bekerja Yesus. Keluarganya semuanya Tuhan jamah, cengkram dengan rohmu, cengkram dengan rohmu Yesus. Bawa dia Yesus menikmati hadiratmu, bawa dia Yesus mengalami pribadimu, di mana juga ada bagian-bagian tubuhnya yang tidak sehat, yang kurang sehat, sembuh dalam nama Yesus, sehat dalam nama Yesus, terlepas dari coronavirus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Pak, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya bersyukur sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya bersyukur saya pasti diselamatkan. Saya tinggalkan keyakinan saya lama, kepercayaan saya lama. Saya sekarang mau percaya Yesus, ikut Yesus, karena saya percaya bukan karena amal perbuatan baik saya bisa selamat, tapi karena anugerah Yesus saya bisa dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk hukum Taurat. Tuhan Yesus, saya bersyukur saya tidak lagi mau kembali ke agama saya yang lama. Saya mau ikut Yesus saja, karena Yesus Juru Selamat satu-satunya. Yesus Juru Selamat satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Tuhan Yesus, selamatkan keluarga saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur hari ini saya sudah sehat dan saya sudah diampuni dosa saya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. 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 Tuhan Yesus, saya percaya ketemu dengan Bapak ini bukan kebetulan, tapi Yesus yang memperjumpakan saya dengan Bapak ini. Yesus, biarlah hatinya penuh dengan damai. Cabut kekhawatiran, kebimbangan, keraguan. Biar dia yakin besok pasti rezekinya melimpah. Biar dia percaya besok dia akan melihat penyertaan, pembelaan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga Allah, Yesus Tuhan kami, terus akan melindungi, menjaga dia, memberkati hidupnya. Dia sudah mengenal Engkau, dia sudah menerimamu Yesus, dia sudah mengalami kerajaanmu Yesus. Engkau jamah terus dia Yesus, Engkau jamah, Engkau pulihkan hatinya, Engkau pulihkan pikirannya. Di mana dia seringkali Tuhan Yesus khawatir. Saya cabut segala kekhawatiran dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar dia benar-benar percaya Tuhan, ketika dia nanti meninggal dunia, dia tidak ke neraka tapi ke surga bersama Yesus di surga. Karena Yesus satu-satunya Tuhan Allah Juru Selamat, nama di atas segala nama, nama tertinggi. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama Yesus. Nyatakan kuasamu terus Yesus kepada Bapak ini. Firman-Mu yang berkata, satu orang bertobat sisi rumah diselamatkan.
mulai dari bapak ini dan keluarganya akan diselamatkan. Tuhan Yesus, Engkau jamah dia, Engkau urapi dia, pulihkan dia, berkati juga hidupnya, berkati hidupnya. Apa yang dibuat tangannya berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya percaya dia menang. Amin. Urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus mengalir atasnya. Biar dia terus hidup di dalam Yesus, mengasihi Yesus, mencintai Yesus. Biarlah terus menerus Yesus nyata dalam hidupnya, karena dia sudah mengalami kerajaan-Mu Yesus. Makin hari makin setia kepada Yesus. Walaupun ada tantangan, rintangan, kesulitan yang dihadapi, tapi dia pasti menang bersama Yesus. Karena dia percaya Yesus nama di atas segala nama. Nama yang tertinggi, nama yang ajaib. Tidak ada nama-nama di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan. Hanya satu nama, Yesus. Tidak ada nama-nama di kolong langit ini yang bisa mengalahkan nama itu. Karena Yesus nama yang tertinggi. Bapak kekasih kami ini sudah mengenal Engkau, mengalami Engkau Yesus, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai terus hidupnya Yesus. Dimanapun dia berada, dia tetap sehat walafiat, terjauh dari coronavirus. Kami tolak dalam nama Yesus. Tersingkir dari penyakit-penyakit. Berikan kesehatan terus di dalam dadanya. Dadanya pulih, dadanya sehat. Semua rasakan, alami, nikmati terus Tuhan Yesus. Nikmati, alami, terima, penuh, terima. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu mengalir atasnya. Roh Kudus akan membawa engkau untuk menikmati kerajaan Tuhan. Selama ini hidupmu merasa gelisah, cemas, khawatir, bimbang, bagaimana ke depan, bagaimana besok, bagaimana nanti setelah aku meninggalkan dunia ini. Tapi ini ada kabar baik bagimu. Yesus mengasihimu. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Yesus datang bukan untuk menghukum, tapi dia datang memberikan keselamatan dan kelegaan. Pandang Yesus, alami dia, alami Yesus, nikmati dia, alami dia. Tuhan Yesus, kuasa-Mu terus dinyatakan atas Bapak ini. Berkati dia, di dalam nama Yesus. Ikuti kata-kata saya. Yesus, saya selamat karena nama Yesus. Karena saya percaya bahwa Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat saya. Dan saya percaya dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Yesus lewat penebusan dosa di atas Golgota. Karena saya orang berdosa, amal saya, perbuatan baik saya tidak cukup untuk menyelesaikan dosa-dosa saya. Karena untuk orang ke sorga harus kudus. Tidak hanya bisa sekedar lebih banyak perbuatan baik. Karena perbuatan baik bukan menghapus dosa. Oleh sebab itu Yesus, hari ini saya bersyukur karena penebusan-Mu Yesus, saya diselamatkan. Tuhan Yesus, singkirkan roh-roh jahat, kuasa gelap, iblis setan dari hidup saya. Dalam nama Yesus, saya sudah terima keselamatan yang kekal. Dan saya percaya selanjutnya saya setia sama Yesus, saya taat sama Yesus, dan saya percaya di dalam Yesus saya dipelihara, dijagai, dilindungi. Karena Yesus Gembala agung saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga saya semua selamatkan. Karena Tuhan berkata, satu orang selamat, sisi rumah diselamatkan. Dalam Yesus saya selamat. Haleluya. Amin. Luar biasa kan? Indah kan? Indah. Itu kenang-kenangan tuh. Nah, Tuhan berkati ya. Oke. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, kita terus menjalankan misi Injil Kerajaan Allah ini sampai ke ujung bumi, saudara. Wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh banyak orang, bahkan pendeta-pendeta pun kadang sulit masuk ke sana. Tetapi kita terus masuk dan masuk.
Wilayah ini wilayah yang begitu sangat fanatik, saudara. Tapi bisa kita memberitakan Injil di sini. Kami sudah beberapa hari berpergian terus ke wilayah-wilayah. Kalau Anda mengikuti YouTube kami, konten-konten kami, itu kami pergi ke wilayah-wilayah, daerah-daerah yang memang sulit ditembus oleh Injil. Salah satunya Palembang, tapi yang lain-lainnya seperti yang di sini. Nah, ini tadi kami baru melayani itu orang. Oh, kami layani, kami beritakan bahwa Yesus bisa menyembuhkan, memberkati, Yesus menyelamatkan, Yesuslah yang bisa memberikan damai sukacita. Anda saksikan nanti video ini. Setelah selesai saya doakan dia dan seterusnya. Apa dia kata? Ya, apa yang dialami? Dia katakan bahagia. Tentu saudara tidak bisa semua video kami harus upload. Anda harus cerdas. Kita menginjil harus cerdas. Tapi mungkin ada di antara Anda yang berkata, kenapa harus di-upload Pak ini? Ya biar Anda tahu bahwa kita ini hidup di bumi ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan, supaya setiap manusia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuannya. Kita ada di bumi ini. Kita ini bukan sekedar kan menjalankan misi. Kita misinya Yesus di bumi ini. Jadi kita harus menjalankannya, saudara, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, kenapa saya harus diupload? Ini supaya edukasi bagi saudara-saudara, khususnya yang pendeta, penginjil, bahkan jemaat. Oh, memberitakan Injil itu sulit. Oh, memberitakan Injil itu berbahaya. Oh, nanti kena hukum pidana itu ini. Jangan mau dibohongi dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus tanpa ada paksaan, mereka mengalami Yesus, mereka akan didoakan, mereka akan mau terima Yesus Kristus. Kalau kita dengan kuasa Yesus, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi jangan ditakut-takuti. Ada beberapa orang, channel-channel tertentu yang mengambil video saya, diupload balik. Dikatakanlah, oh ini melanggar hukum ini karena nginjilin orang. Karena waktu itu kita ya nginjilin orang itu berdialog terlalu lama, jadi dicopot-copot dia. Oleh sebab itulah ini tidak saya upload semuanya. Tapi yang jelas, orang ini setelah kita ceritakan bahwa Yesus begini-begini, kita doakan, dan dia berkata dia mengalami kebahagiaan. Itu yang penting. Selanjutnya nanti kita akan pantau terus. Setiap kali kita ke wilayah-wilayah ini kita akan pantau, dan kita akan buat, saudara, di semua daerah ada posko-posko untuk menampung orang-orang ini. Jadi kami sudah jalan dari tadi siang untuk mencari posko yang bisa disewa, tapi belum kami dapatkan yang tepat. Ini masih berlanjut jalan kami terus untuk cari posko itu ya. Jadi ada yang kos-kosan, ada yang kontrak mungkin. Tetapi kalau di Kalbar memang itu sudah rumah ya, rumah yang memang betul sudah milik kita untuk menerima mereka-mereka yang kita sudah layani, saudara. Kalau Anda memang punya hati misi terbeban, Injil Kerajaan Yesus ini, Injil Kerajaan Tuhan ini, di nomor rekening ini Anda boleh ya sumbang dana. Ini di nomor yang ada di tertera ini, saudara, baik yang di deskripsi. Saudara, Anda jangan takut rugi ya. Kita memberi, pasti Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda, karena dia nggak mungkin ya berhutang kepada siapapun. Itu yang firman-Nya katakan. Yang kedua, kalaupun kita nggak memberi, saudara, nggak pasti kita jadi kaya karena kita kikir menyimpan duit terus nanti kita bisa jadi kaya karena simpan-simpan. Enggak juga. Jadi memberi itu lebih baik. Makanya Yesus mengatakan yang memberi itu lebih berbahagia daripada yang menerima. Saudara, saya mau ceritakan kisah-kisah kami dalam pelayanan. Kami pun sering menabur ya, nggak perlu harus itu ditayangkan karena itu nanti menjadi celah oleh orang-orang yang nggak senang tentang pemberitaan Injil. Kita tidak boleh memberitakan Injil karena ngasih duit, kita tidak boleh memberitakan Injil karena sunat massal, kita tidak boleh memberitakan Injil karena iming itu ini, nggak boleh. Tapi kalau orang itu sudah percaya Yesus, kita layani, terus dia mengalami kesulitan, apa nggak kita bantu? Kita harus bantu. Tapi waktu memberitakan Injil itu tidak boleh ada iming-iming lain, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian,
Saya mau kasih tahu buat saudara, karena mungkin ada yang berpikir, oh itu kan tugas orang kaya untuk memberkati, memberi penginjilan. Itu kan tugas-tugas pengusaha, tugas orang pangkat pejabat. Saudara jangan salah, ya. Orang kaya pun yang saudara anggap kaya, justru mereka sekarang kekurangan karena corona ini. Dan juga banyak orang-orang kaya yang sekarang mengalami kesulitan. Terus orang pangkat pun kalau hatinya nggak ada hati memberi, toh nggak bisa memberi. Orang miskin bisa memberi karena dia kaya hati. Contoh janda miskin itu, Yesus bilang janda ini yang memberi paling banyak dari semua kalian. Berapa yang diberi janda itu emang? Cuma 2 peser, itu mata uang terkecil, peser. Mungkin waktu itu banyak yang memberi ribuan dinar, tapi dia yang dikatakan lebih banyak. Dari mana bisa kata-kata Yesus itu mengatakan dia lebih banyak memberi? Karena dia memberi dari apa yang dia punya, itulah yang dia beri. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita berpikir cerdas, ya, kalau Anda memang punya hati misi, bayangkan saja ya, kalau kita mau memberi 500.000 per orang, udah hebat banget. Oh Pak, saya nggak sanggup 200.000. Oh, 50, asal tulus, asal murni. Oh Pak, selanjutnya di bawah itu pun asal hati Anda murni. Tetapi saudara, kita nggak bisa bohongi Tuhan. Kadang-kala ada orang bilang, oh saya memberi inilah yang terbaik, 50.000. Ternyata uangnya ada di bank puluhan juta lagi, ya kan, juta-jutaan. Itu kan namanya nggak jujur hatinya. Karena itu saudara, mari dukung misi Injil Kerajaan Allah ini. Terus kami bergerak menginjili, dan kami janji dana saudara yang Anda masukkan itu kami gunakan untuk pelayanan. Tentu dalam pelayanan di sini banyak makan kami, bensin kami, ya, kadang menyeberang ini mobil, menyeberang laut, ya harus bayar dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kadang kita harus naik pesawat, ya belum lagi makan kami, ya itu tentunya itu semuanya dalam biaya-biaya yang Yesus tanggung. Lewat siapa? Lewat saudara-saudara. Aku mau berdoa, Tuhan Yesus, Kau berkati mereka semua, khususnya yang sudah subscribe, yang sudah berkati berlipat kali ganda, biar mereka yakin betul tidak akan mereka merugi kalau mereka mendukung misi Injil Kerajaan Allah. Bagi mereka yang belum memberi, Tuhan berkati di lain waktu mereka bisa memberi. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin.